al-bid'ah fi Asyura, bid'ah pada tanggal 10 Muharram ya. 10 suro. Kalau di sini suronya saja 1 bulan itu sudah penuh dengan bid'ah ya. Oh, itu banyak sekali itu. Nah, kalau secara umum ternyata di negeri-negeri kaum muslimin pun itu di tanggal 10-nya itu juga banyak bid'ah-bid'ah yang dilakukan ya. Di antaranya ada yang kemudian menjadikan itu sebagai hari perayaan. Nah, jadi riyoyo ya, jadi hari raya. Jadi hari raya, hingga kemudian mereka menampakkan kegembiraan, kesenangan ya, kemudian masakan kayak kalau kita hari raya itu ya, itu masak-masak ya, itu tanggal 10 Muharram ya, masak-masak macam-macam itu ya, untuk di ya macam-macam itu ada yang demikian. Nah, maka hari rayanya umat Islam itu cuma ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha ya, cuma itu. Idul Adha itu lama sampai hari Tasyrik juga kan. Tasyrik itu berarti kan 13, 12, 11, 12, 13 ketambahan tanggal 10, 4 hari ya. 4 hari itu riyoyone kaum muslimin ketika Idul Adha. Nah, ada sebagian yang nambah-nambahi tanggal 10 Muharram hingga kemudian masak-masak ya, kemudian menampakkan kesenangan. Mereka memakai celak, celak ya, dihitamkan ininya, dihias lah, ini ya, berhias ya, berhias diri ya. Iya. Kemudian ada lagi yang menjadikan ini kebalikannya, malah justru hari kesedihan. Nah, kalau yang tadi itu hari kegembiraan, itu hari kesedihan. Ini orang-orang Syiah ya. Orang-orang Syiah. Makanya di tanggal 10 Asyura itu mereka ada ritual menganiaya diri sendiri ya. Jadi dipukuli mukanya gitu, dadanya, kemudian pakai belati yang dikasih rantai, disabet-sabetkan di punggungnya. Nah, ini kan hal-hal yang mereka anggap itu ibadah ya. Karena kesedihan karena terbunuhnya Husain bin Ali ya. Terbunuhnya Husain bin Ali. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah maka menjadikan hari ini, hari tanggal 10 bulan Muharram itu sebagai hari yang kita melakukan amal ibadah sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebagai perayaan, bukan pula sebagai hari kesedihan ya, bukan menampakkan kegembiraan, bukan menampakkan kesedihan, tapi kita berpuasa karena memang ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa di hari itu. Dan kemudian dalam rangka lagi menyelisihi orang Yahudi ya, maka kemudian tanggal 9-nya juga dianjurkan berpuasa meskipun tidak wajib ya, tidak wajib. Kalau seandainya pas lagi nggak enak badan ya, tidak perlu dipaksakan. Tapi nek misalkan sehat ya, kenapa tidak, kita punya kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar, diampuni dosanya 1 tahun yang lalu ya, Masya Allah. Kalau tanggal 9 pas berhalangan untuk puasa, untuk menyelisih terpuasanya tanggal 10 dan 11. Sebagian ulama membolehkan tanggal 10, 11. Sebagian ulama berpendapat juga 10, 11 juga boleh.
3 hari berturut-turut juga boleh, misalkan 9, 10, 11 ya. Nah, sebagian berpendapat 9, 10, sebagian lagi 10, 11 ya. Nah, itu diperbolehkan. Kalau seandainya tanggal 9-nya tidak, kemudian tanggal 10 dan 11-nya, atau mungkin mau nambahi di hari yang lain juga diperbolehkan ya, karena masuk dalam keumuman anjuran untuk berpuasa di bulan Muharram. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waqad nassa ahlul ilmi rahimahumullahu annahu lam yathbut ibadatan minal ibadati fi yaumi Asyura illa asyam. Dan para ahli ilmu mereka menyampaikan bahwasannya tidak ada dalil yang khusus terkait dengan ibadah di tanggal 10 itu kecuali puasa. Jadi tidak ada dalil khusus berkaitan dengan tanggal 10 itu kecuali ibadah puasa yang dianjurkan. Jadi bukan anjuran kemudian ibadah yang lain, seperti misalnya kalau sedekah bagaimana, tak paskan tanggal 10. Maka tidak ada dalil spesifik. Kalau sekedar sedekah kebetulan punya duitnya tanggal itu ya tidak apa-apa ya, tapi kalau kemudian ngepaske, nah ibadah itu kalau sudah dipaske itu harus pakai dalil ya. Kenapa kok saya lakukan di tanggal ini? Saya ngepaske tanggal ini, berarti kan nganggep ada keutamaannya. Maka yang seperti ini butuh dalil. Jadi tidak boleh kemudian membuat-buat sendiri. Maka yang spesifik ya, itu adalah terkait dengan ibadah puasa ya, jadi tanggal 10-nya itu. Walam yathbut fi qiyami lailatihi, tidak ada dalil kemudian malamnya itu ada sholat khusus, doa khusus tidak ada ya, atau wirid khusus ya, atau pengajian khusus juga tidak ada ya. Atau kemudian pakai wangi-wangian ya. Kemudian yang lainnya juga mungkin ya, pakai celak tadi ya, itu macak ya. Maka juga tidak ada dalil yang menunjukkan tentang pengkhususan ibadah kecuali hanya puasa ya. Maka yang dianjurkan itu hanyalah sebatas ibadah puasa.